Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'du. Para asatid, ustadzat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ustadz Nasir selaku Sahibul Bait dan termasuk muassis di lembaga koordinasi gerakan ini. Kemudian Ustadz Wahab, teman sejak ngajar TPA di Celolo dengan sepeda mintinya yang kadang-kadang minta didorong. Masih inget ya? Izin telat gara-gara mintinya mogok. Ya tahun berapa itu ya, lupa saya. Mas Husen juga sering ketemu di mana-mana. Masya Allah. Teman-teman semuanya, apalagi Mas Umar ini perwakilan LKG yang saya undang kalau lagi futsal. Kalau lagi main di mini soccer yang saya undang beliau aja. Karena yang lainnya gede-gede kami khawatir. Itu nanti kalau gede-gede kami kalah gitu loh. Ternyata ngundang yang kecil pinter juga gitu, sehingga perwakilan. Dan para ustadzat Masya Allah yang menjadi pendamping setia bagi suaminya yang Masya Allah, suaminya juga suami-suami yang sabar, terlihat dari anak-anaknya lebih banyak ke bapak-bapaknya ya. Itu menunjukkan bapak-bapak yang sabar ya. Atau kalau pinjam HP ke ibunya nggak dipinjemin gitu, tapi kalau pinjam ke bapaknya dikasih, karena bapak itu males banget kalau terlalu dipinjam ini udah gitu ya. Ini ibu-ibunya karakternya ibunya Nusarara atau Kak Ros? Hah? Kak Ros ya, bukan ibunya Nusarara yang suka tergantung jadwal THR ya. Setoran THR anak mempengaruhi karakter orang tua. Sungguh saya sangat senang sekali bisa dikumpulkan oleh Allah bersama teman-teman pejuang yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang pejuang yang sesungguhnya? Ya, LKG ini memiliki konsentrasi dari dulu menurut saya sangat konsisten ya, pembentengan akidah terhadap anak-anak ya, karena memang pembentengan akidah itu dimulai dari ya usia-usia dini gitu. Kalau di hadis itu kan ada bunyi begini, alimu auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Ajarkan kepada anak-anak kalian sholat, sedangkan anak-anak kalian itu usianya sudah mulai 7 tahun. Banyak orang bertanya, kenapa kok diajari sholatnya kok mulai 7 tahun, apa nggak telat gitu kan? Ternyata memang sebelum itu materinya lebih mendasar tentang akidah, ya, tentang tauhid gitu. Karena kalau tauhidnya, akidahnya udah oke, nanti ngajari sholatnya akan mudah gitu. Nah, saya lihat memang di LKG Masya Allah ya, saya sangat senang dan mendukung program-program di LKG ini. Beberapa kali juga kita adakan kerjasama dengan Menara Quran, walaupun yang terakhir ada miskomunikasi ya, tapi jangan pernah kapok ya, Menara Quran tetap terbuka untuk LKG Solo Raya gitu. Teman-teman, di acara halal bihalal ini kita akan membahas satu hadis yang di sana bertuliskan begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang dia melakukan puasa Ramadan, dasarnya adalah iman dan ihtisab. Iman itu dia yakin Ramadan itu wajib puasanya. Ihtisab itu nggak ada yang dia cari kecuali ridhonya Allah. Kalau itu terjadi dengan baik, maka hasilnya apa?
dosa-dosanya itu akan keluar ya dari dirinya. Apalagi kita ini manusia sosial yang suka interaksi dengan banyak orang, baik sengaja atau tidak, ya dosa itu terjadi pada diri kita. Maka dengan puasa yang baik, Allah akan mengeluarkan dosa-dosa itu. Nah, yang unik yang nyambung dengan gerakan LKJ, kita yang suka dengan anak-anak, saya gini-gini ini juga dulu pernah jadi pendongeng loh ya. Gitu. Gini-gini nih pernah jadi pendongeng saya. Dulu diajari Mas Muntat, Kak Bimo di Bina apa itu? Albina dulu ya di situ. Dulu Kak Muntat. Aku dulu sempat belajar, saya punya 12 suara loh dulu. Gini-gini saya punya 12 suara saya. Nah, ada unik kemarin itu miskomunikasi juga. Saya nggak memperhatikan undangan. Diundang, saya udah lihat jadwalnya oke. Nah, setelah hari hanya diingatkan, Ustadz jangan lupa ya, pagi ini dongeng di TK Aisyah Soloraya. Wah, kaget aku. Tak kira itu ngisi pengajian, ternyata dongeng. Nah, 12 suara saya itu kan udah nggak tahu kemana kan. Gitu, saya bilang, Bu, mohon maaf banget, bener-bener saya lupa. Saya kira itu ngisi pengajian ustadzah TK Aisyah Soloraya. Lah ternyata dongeng toh, Bu. Iya, Ustadz, ya Allah, saya kirimkan pendongeng akhirnya. Gitu, nanti yang saya dongengin bukan anak-anaknya, jadinya ustadzahnya nanti jadinya gitu. Oke. Nah, di sini ada bunyi akhir hadis tadi apa? Kayaumi waladathu ummuh. Seseorang itu kalau udah puasanya bener ya, dia akan keluar dosa-dosanya. Keadaannya apa sih? Keadaannya seperti seorang anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Berarti apa? Kayak bayi. Ya, berarti dia itu seperti bayi gitu loh teman-teman. Nah, kata-kata seperti bayi ini sama ulama ternyata dibahas gitu. Kita coba urai bareng-bareng ya. Seperti bayi. Yang pertama, bayi itu dia tentu maksum. Maksum dalam arti karena dia belum mukallaf. Sehingga apa yang dilakukan bayi itu tidak mengandung unsur dosa. Berarti dia suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir semuanya dalam keadaan fitrah. Semuanya begitu. Maka nanti dalam kitab Bukhari dijelaskan, kalau ada bayi meninggal dunia, nanti endingnya apa? Ada yang berpendapat ikut orang tuanya. Orang tuanya dia iman, ya anaknya, bayinya diikutkan orang tuanya. Pendapat yang kedua, nggak diciptakan bisa jadi, ya karena belum mukallaf. Yang ketiga terserah Allah diciptakan atau enggak. Nah, yang keempat ini yang paling masyhur di tengah-tengah kita, dia akan menjadi apa? Menjadi penduduk surga, pelayan-pelayan para malaikat. Itu keterangannya begitu kurang lebih. Yang paling masyhur ya itulah, pokoknya bayi lahir meninggal dia di surga. Kenapa? Karena fitrah. Itu. Jadi kita saat ini ya, semoga sebagaimana di hadis tadi, bahwa kita termasuk orang-orang yang seperti apa tadi? Bayi yang baru dilahirkan. Ustadzah kemarin minta maaf ke suaminya apa enggak lebaran? Ustadzah kemarin minta maaf enggak kepada suaminya? Pakai tapi atau tidak? Pakai walaupun apa tidak? Pakai sebenarnya atau tidak? Kadang-kadang ada walaupun. Mas, dengan tulus ikhlas saya minta maaf ya atas segala kesalahan saya. Walaupun sebenarnya gitu. Yang mengawali jenengan. Kalau jenengan nggak melakukan itu, ya aku nggak akan begini sebenarnya. Itu ya nggak perlu pakai walaupun atau sebenarnya kayak gitu. Terus yang bapak-bapak memaafkan nggak kesalahan-kesalahan istrinya? Maafkan. Gitu. Pakai catatan atau tidak? Tidak. Pakai walaupun. Walaupun berat. Kan hadisnya memang begitu.
istri itu atau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka selamanya wanita itu lurus banget nggak bisa, karena yang atas mesti bengkok. Kata ulama yang atas itu apa? Lisannya. Gitu. Makanya lisan ini kalau kata Ustadz Budi Azhar, kalau punya istri cerewet itu harus bersyukur banget. Yakin. Ada yang istrinya cerewet, kok gak wani ngomong? Padahal udah tak landasi loh kata Budi Azhar, Ustadz Budi Azhar. Orang yang punya istri cerewet itu harus banyak bersyukur tuh. Ya. Oh ya, cerewetnya yang baik-baik ya. Kalau sering diajak taksim itu nanti kan cerewetnya kan Tufatul Atfal, ya Matan Jazari gitu itu nanti. Ya. Itu kalau sering diajak taksim kayak gitu, masya Allah. Ya. Cerewetnya itu, cerewet yang baik gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, jadi suami istri, ya, apalagi basic kita semuanya di sini adalah pecinta anak-anak. Ya, jangan sampai kita kemana-mana mencintai anak-anaknya orang lain, kemudian kepada anaknya sendiri galak. Karena ada beberapa saya temui guru-guru TK itu, nek ke peserta didiknya suwabar eram, bosan dengan anak edw guala eram. Ini di daerah sana loh, bukan yang di sini loh ya. Gitu. Bener ada yang kayak gitu. Ya, harusnya ya anak-anak kita tentu lebih kita sayangi, digendong di sini. Saya seneng ngisi pengajian ada anak-anak loyama itu biasa bagi saya. Wallace and slow. Gitu. Nek wong liya kan nek bawa anak ruame langsung. Bisa dia apa tidak? Gitu. Kayak on dhisik anu ya, dadi wong tenang banget gitu ya. Saya di Turki 1 bulan full teman-teman. Imamnya Turki itu, ya imam-imam masjidnya Turki itu suka punya makanan berupa coklat, manisan disimpan di tempat imaman. Kalau ada bocah mainan di masjid melayu-melayu, dikai permen. Orang kayak awake dhewe. Anak sapa kae? Titeni. Iya. Itu enggak. Kasih permen, kasih coklat. Walaupun dia nggak sholat nggak apa-apa. Besok dia ngabari konco-konco nih. Aku melayu-melayu tambah dikai coklat toh. Jadi masya Allah. Kalau nggak percaya datang ke masjid namanya Mihrimah. Itu di dekat Ayyub. Ayyub itu wilayah di mana Abu Ayyub Al Ansori dimakamkan. Ya nanti di gerbang pintu masuknya Muhammad Al Fatih ke Konstantinopel Bizantium. Itu di depannya ada markas kita. Ya di situ ada namanya Mihrimah, Masjid Mihrimah. Ya, di Masjid Mihrimah itu imamnya suka banget kalau ketemu orang Indonesia pakai peci hitam ini kayak beliau nih, ya, yang hitam ini suka dia. Identitas orang Indonesia tuh. Gitu. Oke, jadi dia suka anak-anak. Di Masjid Solo, nggak saya sebutkan masjidnya mana. Waktu Ramadan 3 tahun yang lalu, itu udah diumumkan ibu-ibu yang bawa anak-anak mohon untuk mengkondisikan anak-anaknya. Namanya anak-anak kan, dan ternyata ini ada bagus adat teman-teman. Kalau ke masjid itu ternyata kita kalau lagi sholat perlu menunjukkan di mana kamar mandinya. Jadi nanti kalau ternyata kebelet, anak itu sudah tahu kemana arahnya. Termasuk kalau kita acara-acara di tempat baru kan kamar mandi disebutkan. Ini tadi nggak disebutkan kamar mandinya, kalau kebelet kemana nanti? Dalam. Oh iya, dalam. Atau masjid nih gampang gitu. Ternyata itu penting dalam beberapa hal, apalagi ngajak di tempat baru anak-anak di masjid gitu. Lah qadarullah anaknya ngompol, kayak karpetnya itu tebelnya ya Allah. Ya segini nih, tebel karpetnya ini impor banget. Gitu. Nah, karpet setebel itu anaknya pipis tur gitu. Ibunya, maaf Pak Ustadz, maaf Bapak, anak saya ngompol. Jawabannya enak banget. Ya nggak apa-apa Bu, kalau nggak bisa pipis gimana nanti? Masya Allah. Itu jenengan banget nggak sih kira-kira? Iya, siapa tadi? Ini Ustadz Yasir yang baru datang, Ustadz Yasir itu. Insya Allah. Bapak boneka nggak? Saya sering ikuti IG-nya beliau tuh. Ya. Ya Allah. Sampai mana tadi? Ngompol ya. Ngompol gitu. Bayi ngompol digetai. Mungkin dadak ngompol bareng ngomong apa? Nah ini ketika dia ngompol, takmirnya masya Allah tenang banget. Bener Ustaz nggak apa-apa Bu. Ya udah.
Kan udah dilatih, udah diusahakan, udah gimana lagi. 3 hari berikutnya si ibunya tadi datang ke masjid itu, infak untuk nyucikan karpet 30 juta. Infak untuk nyucikan karpet berapa? 30 juta. Di Solo ini. Ya kan? Nggak tak kasih tahu siapa yang pipis itu tambah jenengan golek kon pipis ning masjid jenengan. Ya, itu udah beda kasus. Tapi saya juga kasihan ada salah satu masjid itu ratingnya buruk banget. Nggak tak sebutkan di daerah mana. Ya. Saya tuh juga kaget gitu. Saya pernah juga ngisi pengajian di masjid itu. Tapi aku kok bisa, saya bilang. Ternyata nggak semua ustadz bisa masuk di masjid itu. Ternyata saya dianggap embuh gitu. Bawa bocah ini, ya, padahal kita ini kalau nggak ada bocah-bocah yang ikut pengajian kita, nggak ikut ke masjid, tahu nggak besok yang nerusin kita siapa? Apa kita bakal selamanya ada di muka bumi? Enggak. Dan anak-anak loyang melayu kayak gini nih, kita emang dolanan, wes berdigasan gitu. Itu mohon maaf ya, jenengan jangan tersinggung ya. Itu ilmunya masuk daripada jenengan. Jenengan kita fokus pentelan lu mikir umbah-umbahanku piye. Kita fokus ngono kiko randang barbar kayak aku anak janjian gitu kan, kita koyo taklim banget gitu. Ya. Beda dengan anak-anak ini. Anak-anak ini ketoknya muter-muter melayu-melayu itu masuk, nggak tahu kapan waktunya nanti dia bakal mengeluarkan hal ini. Ya, saya pernah doktrin anak saya dalam arti mentalkin ya untuk menghafalkan surah Al-Anfal 1 sampai 10. Emoh. Itu yang melayu-melayu nduk sik to nduk ngaji dilu ngono lho. Abi nalkin aku ora kesel toh Bi. Ya Allah. Sampai tidur itu tak bacakan yas'alunaka 'anil anfal. Bangun dia. Abi tidur Bi, besok lagi. Wong besok tes kok besok lagi. Berangkat besok dia tes. Pulang tes tak tanya, bisa? Ya bisa dong. Nggak yakin belas saya. Gitu. Setelah itu tak cek nilainya dari 93 ternyata dia nomor 3 dari atas, maksudnya nomor 1, 2, 3. Loh, elok juga ya. Jangan-jangan ustadzahnya ini ngeri dengan nama saya, jangan-jangan gitu. Ternyata tak cek, kok nilaimu bagus, coba. Ternyata hafal dia. Gitu loh. Itulah ya. Jadi yang pertama apa tadi? Bahwa bayi itu nggak punya dosa. Harapannya dengan puasa Ramadan yang benar, kita juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ikut-ikutan Mas Husen, Allahumma amin. Gitu. Yang kedua, karakter bayi kata ulama apa? Kehadirannya diharapkan. Jadi kalau kita pengen puasa dalam arti gini, tolak ukur puasa kita baik, salah satunya adalah seperti bayi itu kehadirannya mesti diharapkan. Jadi kalau kita baik, kehadiran kita itu diharapkan. Maka supaya kehadiran itu diharapkan, setiap kita bertempat, tebarkan kebaikan. Jangan membawa fitnah, jangan membawa ghibah, jangan membawa namimah. Gitu. Misalkan ini tadi ada beberapa ustadz yang belum hadir, ya Allah gitu. Dia hadir ya, belum hadir ya. Sangat diharapkan kehadirannya. Teman-teman AKG ini semuanya baik berarti. Gitu. Nah, kalau sampai kemudian di suatu tempat kehadiran kita ini nggak diharapkan, muhasabah kita. Ya. Saya ini orang kampung ya maaf, kelihatan dari wajahnya kan, desa banget. Di desa itu ada istilahnya rewang. Ustadzah, tahu rewang nggak? Rewang kalau di Solo artinya itu kayak pembantu ya, kayak orang yang bantuin. Rewang itu kalau di tempat saya kayak orang hajatan itu, nanti dia bantu rajang-rajang iris-iris. Saya anaknya tukang adang teman-teman. My mother, mbokku, itu tukang adang. Ya, jadi yang digaji dalam rewang itu 3. 1, tukang adang nasi. 2, tukang sayur. 3, jayengan plus isa-isa.
itu satu paket. Nanti ngerti ya, karena tiap malam minggu mesti saya mengantarkan salin untuk Simbo. Nah, ternyata di Wong Rewang itu ada yang diharapkan hadir, ada yang enggak. Yang diharapkan hadir apa? Kerjone cekatan, orang milih-milih. Kadang-kadang yo rajang-rajang lombok, kadang-kadang yo ater-ater, kadang-kadang yo bubuti gulung pitik. Tapi udah ada fatwanya, nek bubuti gulung pitik ojo karo omong, tukul meneh. Gitu. Ya sebenarnya sih nggak tukul, tapi nggak barbar loh jamaah. Sing ning omah wis nglumahke wajan, wis nyiapke brambang, ternyata ning kono cek bahas liyane. Lah ternyata ada karakter yang ditunggu. Ya Allah, kok kayak rata kok. Wah, itu sedih banget. Tapi ada karakter yang nggak ditunggu. Ya. Dia itu kalau rewang milih-milih. Milih sing penak-penak, sing gon-gon panganan-panganan ngono kuwi biasane. Sing noto snack kuwi diharapkan. Sing isa-isa wajan banyak orang nggak mau. Itu nek ngiris-ngiris kan bati terus nih, ngiris roti kotel emplok itu ndelek kacang ning piring jeglok emplok, kadang gak jeglok tapi dijeglokkan gitu. Ora wis ngono terus diluk-diluk izin sik ya tak ngenterke apa seneng nggo pake ning omah renek sego ya. Dia lagi rewang ra nggawa peso, mulih nggawa peso ya. Makanya kalau di tempat saya ada istilah apa? Tok sendok, tok piring. Sendok piringnya ditoki kabeh. Sulastri B RT loro. Gitu. Karena kalau nggak gitu pas rewang itu entek barangnya. Mantu sing dieman-eman metu. Dan gitu. Orang mantu itu udah nggak bisa mengendalikan. Dan zaman dulu jarang nikah kayak sekarang di gedung, di masjid jarang. Mesti omah gitu gebioke dicopot, lah semuanya jadi bebas. Oke, jadi yang kedua apa tadi? Jadilah orang yang kehadiran kita diharapkan. Berarti kuncinya apa? Khairunas anfa'uhum linas. Tebarkan kebaikan. Saya rasa misalnya LKG ini di mana gitu, besok di WA, Mas kapan kesini lagi? Gitu itu banyak banget gitu. Yang ketiga, karakter bayi itu apa? Nggak pernah benci pada siapapun. Pernah nggak kita tilik bayi terus melerok gitu? Nggak pernah. Ya. Jadi bayi itu ketika kita berkunjung kepadanya, siapapun dia nggak akan ngapa-ngapa. Bayi itu gitu karakternya, nggak pernah benci kepada siapapun. Artinya, ketika kita mengambil faidah bahwa kita seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, hari ini kita juga harus menghapuskan rasa benci itu kepada siapapun. Jangan rela hati yang kecil ini diisi dengan dendam. Yang agak tuwek siapa ini? Yang kelahiran 85 kayak saya siapa? Saya rotok tuwek. Oh iya iya. Siapa? Satu itu. 86 ya, adik kelas titik lah ya. Lihatnya 80-an 9 ya, 90-an ya? 89. Wah, Masya Allah, 89. Masih mana berapa? 91. Cilik. Oh iya, kakak saya nih. Ya, saya mau ngomong nggak penak lah ya. Kalau di usia kita Pak, 82, 86 tuh masih pernah nonton namanya Si Manis Jembatan Ancong. Ada Kiki Fatmala, ada Osi Saputra. Aku nek nama-nama wong wedok ya apa lagi. Itu dulu kalau lagi ada masalah pengennya bunuh diri. Kalau bunuh diri tujuannya apa? Untuk dendam. Karena rumongso nek wis mati ki iso dadi medhi, ya, pergi kemana-mana tanpa BBM, ya, iso ngilang, kowe enak lho kayak pengen mati. Padahal mau mati ki medeni lho jamaah. Jadi apa? Dendam. Itu. Kan pernah dikisahkan kan, ada orang ahli surga. Biasa aja tahajudnya, biasa aja sedekahnya, biasa aja tilawah Qur'annya. Tapi apa yang dia lakukan tiap malam? Dia bersihkan hati dari berbagai kotorannya. Namanya bermasyarakat, berinteraksi, kadang ada orang seneng sama kita, ada yang nggak seneng. Tolak ukurnya adalah selama yang kita lakukan baik, ada orang seneng nggak seneng, wis biarin aja. Nggak usah baper. Orang kalau baper akhirnya apa? Kuper. Bukan kurang pergaulan, kurang peran. Baper ujungnya kuper. Terlalu banyak perasaan akhirnya kurang berperan. Aku mau Rono apa ini digetak, alah getak pisan ya.
Kita ini getak bolak-balik. Biasa aja. Selama yang kita lakukan adalah baik, itu aja. Ya. Jadi sebagai bayi itu kita harus menebarkan kebaikan, ya. Kehadirannya dinantikan, kemudian tidak pernah membenci siapapun. Berarti udah berapa tadi? Suci, hadirnya diharapkan, terus tidak membenci orang lain. Yang keempat, karakter bayi apa? Tidak dibenci orang lain juga. Ya, nggak dibenci orang lain. Maksudnya gini loh teman-teman. Ya kalau ada yang benci bayi, itu satu mesti nggak normal. Yang kedua mungkin keturunannya Fir'aun. Karena Fir'aun itu benci banget sama bayi-bayi yang lahir, terutama laki-laki pada waktu itu. Orang nggak normal. Ini bayi ngompol kok disumeneni. Itu mesti nggak pas itu, mesti ada yang aneh. Nah, kita harusnya juga begitu. Tidak dibenci orang. Kalau dibencinya karena kebaikan, berarti yang benci berarti nggak normal, gitu aja. Kayak Nabi itu udah bayi, kayak bayi beliau, dakwahnya Masya Allah. Kok ada yang benci, berarti nggak normal. Gitu loh teman-teman. Jangan menebar kebencian di mana-mana. Harusnya kita nggak dibenci. Ya, kalau sampai kita melakukan kebaikan ada yang benci, ya udah kita nggak usah terus dengan dibenci itu, kita berhenti. Ya, maka tidak terlalu silau ketika orang menempuhkan kedua telapak tangannya untuk mengapresiasi kita, biasa aja. Tapi ketika ada orang mengkritisi kita juga kita biasa aja. Itu enak, ya. Misalkan gini, jenengan mau umroh, pamit. Itu ada orang yang Masya Allah, ya Pak, semoga dimudahkan oleh Allah. Ya Ustazah, semoga menjadi umroh yang makbulah. Tapi apa semua begitu? Enggak, ada yang bilang arep umroh pamer. Umroh itu ya kayak sholat, dadak pamer, pamit barang, padu gitu. Baper toh jenengan, seumben umroh ora pamit. Apa terus orang bilang, wah Masya Allah dia itu menyembunyikan namanya? Ora, pelit tok kuwi ya. Kok dijaluki Zam-Zam. Wong dengi ngeteri Zam-Zam ya cuwilik gelase. Ya nek gede jenenge es teh jumbo kuwi. Zam-Zam kok njaluke sak botol Pokari. Gitu. Jadi karakter bayi seperti itu teman-teman. Ya, yang berikutnya apa? Yang berapa? 5. Yang 5. Karakter bayi itu tawakal kepada Allah. Arep dideleh mboke ning ndi wae manut dia jamaah. Ora nek bayar dideleh loncat. Gitu. Nek glundung itu karena kurang hati-hati nek deleh. Jadi artinya dia mau dibawa kemana-mana. Rezekinya dia tawakal kepada Allah. Sejak di rahim dengan plasentanya, ketika dilahirkan wis manut dengan ASI, dengan orang tuanya. Nah kita juga begitu. Ya, LKG ini tidak menghidupi dalam arti mencukupi kebutuhan kita, tapi melalui LKG ini Allah akan menghidupi iman kita. Walaupun nggak nyukupi, tapi nguripi. Dalam arti urip iman kita dengan adanya LKG ini. Dibesarkan, dijaga, ya Masya Allah, menjadi ladang pahala. Saya itu kapan pernah papasan dengan mobil sedannya legendaris itu. Pokoknya hijau untuk kuning-kuning biye gitu. Ya dikontrasi warna ireng mesti gitu. Ya Allah, pernah di dekat UNS ya, kemana-mana. Itu kalau saya tidak berlebihan ya, kayaknya sedunia hanya ada itu kayaknya. Kalau tidak berlebihan loh ya, nggak tahu kalau di survei ada yang lain. Ya kalau boleh dikatakan ini survei saya saat ini gitu. Kalau nanti ada pembaruan ya monggo. Ya, karena saya beberapa keliling dunia nggak ada mobil yang seperti itu, terutama stikernya, gitu. Dan jasa-jasanya itu. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karakter yang terakhir, ya bahwa bayi, ya kalau tadi lebih ke mohon maaf rezekinya, yang terakhir ini dia rasa takutnya. Bayi tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita juga begitu. Ya mari ya menjadi penggerak kebaikan di lembaga koordinasi gerakan ini. Mari kita sambungkan hati kita, ya kita sucikan hati kita, saling memaafkan dan saling menyemangati. Taharroku fa inna fi kulli harokatin barokah. Selalu bergerak-geraklah, karena dibalik semua pergerakan itu mesti ada berkahnya. Kalau nggak gerak,
nggak berkah, nggak gerak, nggak jadi anak. Oke. Ojo kalah karo wegah. Obah mama, ora obah, ora mama, lan ora dadi bocah. Begitu. Ya, gerak yang punya visi misi, gerak yang struktur terukur. Ya, insya Allah akan banyak kebaikan. Saya rasa itu aja dalam silaturahim ini. Terima kasih sekali lagi telah berkenan untuk mengundang saya, dan saya sangat bangga sekali, apalagi dekat sekali tempatnya. Ini yang semakin membuat saya bahagia, karena di undangan pertama dia tidak menyebutkan lokasinya. Bayangan saya roda atau sitik itu, wah ini bergerak ini gitu. Ternyata pergerakan saya hanya nyebrang ring road. Ya, teman-teman, gubuk saya di seberang ring road. Kalau mau mampir, kalau ibu-ibu yang belum emas punya, saya masih ada roti-roti Regal, itu masih ada. Ya, yang emasnya juga belum saya copot. Ya, bisa mungkin nanti dicopoti kan, bisa jadi cukup untuk ustadzah-ustadzah yang ada itu. Jadi membahagiakan istri ustadz-ustadz, ini khusus ustadz-ustadz ya. Ya, jadi perempuan itu menurut kajian saya hanya butuh dua. Satu, penghormatan, yang kedua penghargaan. Penghormatan itu dengan kalimat-kalimat Masya Allah sayang gitu, terima kasih cintaku, kayak gitu. Jazakillah khairan istriku tercinta, satu-satunya. Nah, ditambahin satu-satunya itu lebih Masya Allah kayak gitu. Itu namanya penghormatan. Ya, habis nyapu, habis nyuci, kalimat itu mengena. Yang itu namanya penghormatan. Yang kedua, penghargaan. Ya, penghargaan ini ya ada harganya gitu. Ya, kalau sawal gini ya minimal berapa gram gitu ya, gram ya 3 gram 4 gram nggak apa-apa lah ya. Dan nggak harus emas, bisa bisa gula berapa gram kan gitu. Oke, jazakumullah khairan ya teman-teman. Saya kembalikan ke Ustadz Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian doa ya, yuk kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin wa tahhirhu minal yahudil ghasibin.
يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم بارك في هذه المجموعة مجموعة LKG اللهم بارك فيها اللهم بارك أهلها اللهم بارك لكل من يشترك بها يا رب العالمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Oke, sebelum saya tutup, saya ingat nggak tahu acara tahun berapa di MKFM ketika ada kayak talk